Kalau bicaranya hukum syariat ya, saya kira ikhtilafnya sudah gampang, tinggal kita baca. Perdebatannya sudah lama dan nggak perlu juga kita puter-puter kayak kaset rusak gitu ya. Jadi silakan aja masing-masing mau mengambil posisi hukum yang mana. Yang jelas tidak ada hukumnya ziarah ini haram pada dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa Balan Supi dengan kita. Jangan dulu jenuh. Kenapa Balan Supi hostnya hanya itu saja? Emang ini yang tersisa. Kita makhluk langka di bumi. Host ya yang bukan unik, tapi emang ini yang tersisa. Jadi alhamdulillah ini perjalanan terakhir kita ziarah tadi, safari ziarah. Pertama Karawang, Indramayu, langsung Cirebon. Tiga konten full tambah Firly. 3 titik ya? 3 titik. Alhamdulillah untuk Balan Supi dimanapun Anda berada. Jadi kita ada para penonton dari Singapura, Malaysia, Inggris. Sudah ada. Indonesia termasuk. Alhamdulillah pada saat ini malam ini terakhir kita kedatangan tamu yang luar biasa. Guru Anda semua, guru saya mungkin. Bapak Kiai Haji Andi Safarani, beliau adalah dosen di salah satu universitas Islam di Indonesia. Beliau mengajar jurusan hukum. Hukumnya? Hukum. Jadi ada kesamaan. Beliau hukum, kita hukum karma. Saya hukum dosen, rimba. Hukum rimba. Itu luar biasa itu. Kalau bicara hukum, kita bikin konten podcast masalah hukum, ini bakal nggak jalan. Soalnya kita barbar nggak ngerti hukum, jadi kita bahas tentang ziarah aja. Terlalu serius. Terlalu serius. Kita masalah ziarah. Oke, Pak Kiai nih gini tentang ziarah nih. Ya. Ini kan sudah kultur budaya di kita nih ziarah. Mungkin udah berapa abad kan? Zaman Rasul mungkin kan? Ya sudah ada. Tapi ada mungkin tahun-tahun belakangan ada dalam tanda kutip salah satu pemahaman yang mulai menerangkan tentang konsep diagnosa TBC, takhayul, bid'ah, dan kubur. Menurut Pak Kiai ini gimana ini kedudukan ziarah ini dalam konteks hukum? Kalau bicaranya hukum syariat ya, saya kira ikhtilafnya sudah gampang, tinggal kita baca. Perdebatannya sudah lama dan nggak perlu juga kita puter-puter kayak kaset rusak gitu ya. Jadi silakan aja masing-masing mau mengambil posisi hukum yang mana. Yang jelas tidak ada hukumnya ziarah ini haram pada dasarnya. Nabi pernah melarang, tapi kemudian Nabi kan membolehkan, itu menganjurkan ziarah itu. Nah, kemudian di dalam hukum kita tahu larangan yang perintah yang datang setelah larangan itu dianggap sebagai sunnah. Nah, persoalannya adalah yang dikhawatirkan oleh kelompok yang katakanlah tadi menolak gitu ya, karena sebenarnya itu efek sampingnya aja. Jadi yang dilarang itu bukan ziarahnya. Oh, bukan ziarahnya kan? Bukan, tapi niatnya yang melenceng. Nah, tujuannya yang melenceng. Kita garis bawahi niat itu. Jadi kalau niatnya ziarah itu untuk minta-minta sama ahli kubur, nah itu saya kira di semua ulama pun mengharamkan, nggak ada yang membolehkan itu. Nah, kita kan ziarah ini satu ya tujuannya. Ya tentu ini adalah bagian dari menjalankan tadi perintah Nabi yang sudah ada, kan. Nah, yang kedua ini adalah bagian dari kita untuk belajar historis. Jadi kita kan ziarah ini sama dengan kita membaca manakib dari orang yang kita ziarahi. Gitu ya. Jadi kalau bahasa kerennya itu istilahnya imtithalu khawati al ulama wal umara as-sabiqah. Jadi kita mencoba napak tilas terhadap apa yang telah dilakukan oleh tokoh yang kita datangi ini. Kalau misalnya ini adalah yang kita datangi tokoh ulama, ya tentu ilmunya yang coba kita dalami lagi. Kalau yang kita datangi adalah tokoh yang kita ziarah ini adalah tokoh umaro misalnya, para pejuang, ya tentu adalah aktivitas semasa hidupnya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kan? Nah, tentu efek tujuan yang berikutnya adalah lahir rasa nasionalisme. Kan muncul, dulu cara mereka memperjuangkan tanah air kita seperti ini.
mereka aja dulu dengan keterbatasan bisa, kenapa kita sekarang tidak? Nah, jadi kayak gitu-gitu. Jangan dilihat hal-hal yang terlalu besar gitu, seakan-akan ini semuanya berdimensi syirik, misalnya berdimensi khurafat. Tidak, saya kira semua tergantung pada niatnya gitu ya, dan kemudian kita mengambil ibrah seperti apa dalam proses ziarah. Yang tadi kita garis bawahi adalah niat. Kan kita bingung ini. Kalau niat dalam konteks itu tersembunyi, menghukumi perkara yang tersembunyi, ya kan bingung kita. Ya, makanya kita jangan masuk ke sana. Kan hukum itu hanya pada hal yang zahir aja kan? Gitu. Nahnu nahkumu bizawahir. Hanya Allah ya tawalla as-sarair. Jadi kita nggak usah lah menghukum-hukumi sesuatu yang itu kita sebenarnya nggak tahu wujudnya kayak gimana. Iya. Ya kan? Iya. Selama padanya kenyataannya orang datang di situ ngaji, berzikir, gitu, kemudian silaturahim, ya saya kira apa yang perlu kita khawatirkan di sana? Ya? Tidak ada orang pasang sesajen, ya kan? Tidak ada orang nyembah kuburan, ya kan? Yang ada saya kira ritual-ritual yang semuanya terkategori ibadah. Oke, tadi masalah ada 2 kategori. Pak Kiai, ada sesajen, ada sisajin. Ya kan kita ada sesajen, ada sisajin. Oke. Yang tadi masalah tentang hukumnya jelas. Tadi kita bicara tentang historis sejarahnya. Tentang kedudukan tadi niat, kita tidak bisa menghukumi perkara yang tersembunyi. Contoh misalkan seperti ini. Misalkan host kita ini, tampilan seperti ini. Niat sholat ke masjid. Tapi kan mungkin DKM curiga canceling. Wajah gak meyakinkannya. Itu gimana? Ini masalahnya. Kita tidak bisa menghukumi perkara yang tersembunyi. Betul. Jadi jangan lihat tampangnya. Ya kan? Lihat hatinya. Gimana cara mau lihat hati? Lihat perbuatan nyatanya. Gitu kan? Karena kita nggak mungkin bisa tadi juga ngecek hati orang. Hatinya gimana nih? Nggak tahu. Tapi manifestasi dari hati itu adalah tindak tanduknya, akhlaknya seperti apa. Itu kita bisa ukur. Kalau tadi saya ini berarti kalau dilihat atau dikaji dari tadi paparannya, ini memang orang yang benar-benar pakar dalam hal hukum. Ya apa yang saya ketahui hukum itu pertama hukum internasional. Yang kedua, hukum pemerintahan, ada pidana, ada perdata yang menggunakan hukum Belanda. Ada hukum Islam. Yang tadi dipaparkan juga, dan kebetulan yang diperdalam sama Pak Kiai juga hukum Islam. Nah, ini ada 2 lagi hukum yang tersembunyi yang jarang dibuka, yaitu hukum karma. Dan hukum rimba. Sementara itu masih berlaku. Iya. Di kehidupan kita hukum rimba sangat dominan. Mari kita lihat bagaimana kehidupan terminal, bagaimana kehidupan di daerah-daerah hitam, itu hukum rimba masih berlaku. Tapi ini bagaimana prosesnya? Kita terhadap 2 hukum ini karena tadi wujudnya kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak bisa masuk ke sana pembahasannya jadinya. Ranahnya itu kita nggak tahu. Ini hukum rimba apa hukum karma, ya kan? Nggak jelas ini barang ini. Nah, karena sesuatu yang sifatnya nggak jelas ini makanya kita nggak usah lah sibuk-sibuk masuk ke sana. Apa bisa dikategorikan abstrak? Pada dasarnya hukum itu semua awalnya abstrak. Kalau istilah hukum ya, jadi ada namanya norma. Ya, norma itu kan sesuatu yang tidak konkret, masih bersifat angan-angan gitu ya. Tujuan ideal, manusia nggak boleh menyakiti, misalnya itu kan ideal. Tapi konkretnya seperti apa? Nggak boleh mencuri, nggak boleh memukul, nggak boleh ngerampok. Nah, itu kan baru pada wilayah hukum yang lebih konkret gitu. Sama kayak hukum karma, hukum rimba ini. Jadi kita nggak tahu wujud abstraknya aja nggak jelas, boro-boro konkretnya, abstraknya aja kita masih gampang, ya kan? Jadi jangan karena masih gampang ya sudahlah, kita biarkan aja lah. Anggaplah itu ada, tapi sebenarnya nggak ada. Nah, kalau secara umum biar pemahaman itu buat para YouTuber dan para viewer juga shockbreaker sekalian. Hukum secara umum itu kira-kira definisinya itu gimana sih hukum teh? Terus untuk apa diciptakan hukum? Hukum itu instrumen untuk menjaga kedamaian. Untuk prinsipnya. Jadi dia adalah alat di mana dengan alat itu manusia ini bisa tertib, teratur, bisa hidup berdampingan dengan baik. Itu adalah kalau bicara hukum dari aspek tujuan. Kan kalau baca literatur hukum nggak ada definisi yang saklek. Masing-masing mendefinisikan hukum versi misalnya
polisi ya dia adalah aparat. Ya. Hukum versi orang yang belajar ya buku, teks, pasal-pasal, ya kan. Hukum tadi versi orang masyarakat ya yang dia lihat ada aparat juga, ada apa misalnya. Jadi masing-masing akan mendefinisikan yang berbeda-beda. Gitu. Biasanya di semester 1 memang nggak di pengantar ilmu hukum itu ketika mendefinisikan hukum banyak banget dan nggak jelas. Akhirnya dikembalikanlah kepada versi masing-masing. Tapi yang paling gampang adalah pada dimensi tujuan. Apa sih tujuannya tadi? Tujuannya menjaga ketertiban, membuat kedamaian, orang hidup bisa tenang. Nah itulah tujuan hukum. Nah kalau dari tujuan ini kita bisa tahu, misalnya ketika ada orang berkelahi, kemudian ada orang memisah. Nah orang yang memisah ini dia sedang memainkan fungsi hukum berarti. Kan begitu. Agar orang jangan cekcok, jangan berkelahi. Oke. Gitu. Pak Kiai seperti ini nih. Kalau bicara tentang kita lah, kalau bicara dalam tanda kutip hukum konvensional, itu kan jelas. Ada perangkat hukumnya, penegak hukumnya, aturannya jelas. Ini kalau kita tarik dalam pemahaman keagamaan. Oke. Ini kan tidak jelas. Kalau dulu yang pernah saya dengar, itu kan ada satu orang ketika seorang mengeluarkan fatwa itu kan bermuatan hukum. Ya. Kondisi sekarang di kita terjadi kisruh gesekan karena hampir semua orang dengan mudah memfatwakan. Iya. Untuk pengikutnya itu punya kekuatan hukum, tapi untuk ya yang lain kan itu Betul. pandangannya gimana? Sebenarnya gini sederhana aja. Kita ini beruntung tinggal di Indonesia. Karena sebenarnya hukum Indonesia ini salah satu sumber serapannya adalah hukum Islam. Dan kita udah tahu banyak sekali aspek-aspek hukum Islam yang sudah dijadikan hukum nasional. Zakat udah ada pengaturan undang-undangnya, haji diatur undang-undang, kawin juga ada kompilasi hukum Poligami Islam. Sudah ada semua. Alhamdulillah. Sebenarnya sudah ada ketentuan-ketentuannya. Karena apa? Karena tadi salah satu sumber hukum di Indonesia ini adalah hukum Islam. Kenapa? Ya mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Gitu. Nah, kemudian hukum Islam yang mana? Nah, inilah di kalau kayak santan diperas lagi. Karena kan banyak sekali hukum Islam ini versinya. Mazhab aja lebih dari 4 misalnya ya kan. Belum praktek hari-hari dalam turunannya Syafi'i ngikut siapa ya kan, ngikut Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam siapa gitu, macam-macam. Itu baru satu mazhab, belum mazhab yang lain ya kan. Nah karena itulah ulama-ulama itu berkompromi, misalnya dalam konteks hukum ahwalus syasiyah gitu ya, dibikinlah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya itu adalah semacam hukum dari hasil ramuan berbagai macam pendapat. Itu lebih dari 50 kitab dijadikan sumber untuk menemukan formulasi hukum apa yang pas buat Indonesia. Karena belum tentu misalnya seluruh qaul Syafi'i pas untuk Indonesia. Misalnya ada juga yang kemudian kayaknya ini lebih pas mendekati pendapatnya imam mazhab yang lain. Kayak sekarang misalnya sederhana, kita zakat pakai duit. Dicari referensi Imam Syafi'i misalnya nggak ketemu. Kalaupun ada itu pinggiran. Karena apa? Memang itu bukan pendapat dari mazhab Syafi'i. Itu dari mazhab yang lain. Tapi kalau kita misalnya mau saklek pakai mazhab Syafi'i, nggak ada zakat pakai uang. Nah, prakteknya boleh kita zakat pakai uang. Fleksibel berarti ya. Nah, di situ makanya kita bilang hukum Islam sendiri pun dinamis gitu ya, berkembang sesuai dengan zamannya. Apalagi ini Indonesia yang sangat beragam gitu ya. Dan sekarang tadi dibilang muncul berbagai macam paham keagamaan yang mungkin begitu ya buat sebagian kalangan dianggap aneh sebenarnya gitu. Tapi kalau kita membaca literatur klasik gitu dari kitab-kitab, nggak ada yang aneh. Semua ini pengulangan aja. Pengulangan sejarah. Iya, jadi pendapat-pendapat yang udah ada saat ini muncul itu bukan pendapat yang baru. Sejak 1000 tahun lalu juga udah ada. Mau baca atau enggak. Yang kedua, sikap kita bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Itu yang penting. Misalnya terkait dengan fatwa tadi pertanyaannya, kan ulama ini bikin fatwa ini, ulama ini bikin fatwa ini. Ya silakan aja, fatwa bukan hukum positif. Oke. Dia hanya mengikat buat yang nanya. Gitu ya. Hanya buat yang nanya pada dasarnya. Bukan buat orang yang selain bertanya. Gitu. Kalau orang yang selain bertanya pingin mengikuti juga ya silakan. Jadi, kalau dalam istilah hukum namanya teori ketertundukan hukum misalnya. Jadi ya saya mau ikut ini ya silakan, nggak apa-apa gitu. Tapi tidak boleh memaksa. Nah, itu karena masalah fatwa bukan hukum. Yang jadi derajatnya masalah rendah. Gitu. Ya masalahnya kan tentang pemaksaan dalam tanda kutip. Ya. Pemaksaan kehendak
Ya. dari fatwa yang diterima dipaksakan kepada seseorang yang berbeda. Ya. Contoh misalkan seperti ini. Kalau kita bicara tentang kultur, setiap perkara atau setiap fatwa itu kan berpengaruh tidak kondisi tiap daerah. Ya. Pasti Karena kan yang namanya zaman wal amkan, tempat pasti mempengaruhi lahirnya hukum. Udah di dalam prinsip hukum udah jelas gitu. Jadi ya. mungkin tidak bijak kalau misalkan menghukumi satu tradisi yang berada di Nusantara dengan memakai tradisi yang di luar Nusantara. Itu bagaimana pendapat? Ya, makanya kan kalau kita di fikih jelas al-ada muhakkamah, kan? Yang namanya adat itu sumber hukum. Jadi selama tentu ada batas-batasnya, ya kan, tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang sudah disepakat yang lebih tinggi, kemudian tidak menciptakan konflik dan seterusnya. Tidak ada banyak kalau kita baca kitab-kitab qawaid fiqhiyah, saya kira kita akan ketemulah itu semua gitu ya. Jadi dalam konteks misalnya orang memaknai ziarah ini sebagai adat, ya nggak ada masalah juga gitu ya, karena ini tadi ada kebiasaan orang untuk mendatangi orang yang sudah meninggal misalnya. Tapi kalau kita mau tarik pada dimensi yang lebih tinggi lagi, tadi misalnya dihubungkan dengan berbagai macam nas tadi, hukum-hukum, ya ada juga kok dasar-dasarnya. Itu bukan sesuatu yang apa ya namanya, bukan barang baru. Bukan barang baru, makanya saya bilang yang paling penting di zaman saat ini adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan. Nah, apa kuncinya? Pengetahuan yang cukup dengan berbagai macam perbedaan ulama. Maka ilmu tentang perbandingan mazhab, muqaranatul mazahib misalnya, itu menjadi penting saat ini. Kebetulan saya dulu S1-nya ngambil itu. Jurusan saya perbandingan mazhab gitu ya. Jadi sejak semester 1 kita udah dibiasakan dengan berbagai macam pandangan. Jadi selalu aja gitu melihat perbedaan. Gitu. Ini dulu S1-nya membenturkan mazhab. Bukan banding ya, betul-betul Membenturkan. Itu satu kajian. Iya. Tapi justru dari membentur-benturkan itu keluarnya sebuah kebijaksanaan. Ya, betul. Sebab apa? Pernah membenturkan orang dan selalu sering melihat konflik. Ya. Akhirnya Dikaji, muncul. mengapa terjadi konflik? Karena perbedaan tadi, perbedaan sudut pandang. Ya. Semakin dewasa manusia, insya Allah semakin bijaksana. Andai selalu belajar dari konflik. Ya, betul. Sebab dunia ini penuh konflik kan ya? Jadi kita buka aja Makanya keluar konsultan. hukum Jadi juga. konsultan, konsultasi peta konflik. Pemetaan konflik. Ya kan tasawuf hadir di sana. Oke. Gitu ya, untuk membuat tadi konflik itu pertama bisa diredam. Yang kedua ditemukan solusinya. Kenapa? Karena semua akar konflik adalah nafsu. Ya. Kan begitu. Semua akarnya adalah nafsu. Karena ketika nafsu kita berhasil kontrol, tidak bisa kita buang. Ingat, nafsu itu melekat pada diri kita. Tapi kita kendalikan, kita jaga, kita latih, kita arahkan dengan ya kan, metode-metode sufi, tasawuf yang diajarkan oleh para ulama. Disitulah akan konflik tadi jumlahnya pasti akan menurun. Gitu ya. Orang akan tenang, beradab semuanya, Lebih dan nyaman. taat hukum pastinya. Lebih indah beragama. Ya, kira-kira begitu. Jadi ya agama itu asik, luar biasa kan. Ya. Oke pemirsa, ini perbincangan luar biasa. Nanti kita bikin jadwal kan, sesi khusus. Sesi khusus nanti. Sesi khusus tentang tadi kita bicarakan tentang hukum karma mungkin. Kita agendakan. Iya. Perlu pendalaman itu ya. Oke, sebelum ditutup, jadi ingat kita ada sebuah istilah nih di Badan Sufi. Jadi Sufi itu bukan ya orang-orang yang meninggalkan kehidupan di dunia, tapi Sufi itu satu karakter, satu jiwa. Bisa host mungkin Sufi itu jiwa. Bisa kiai, Pak dosen, bisa supir bus, bisa lihat, bisa siapa saja gitu. Kalau bicara konteks Sufi. Oke. Jadi kuncinya adalah Anda menjaga adab, akhlak dan ibadah yang istiqomah. Sudah, gitu kan. Terus ya lihat belajar dari siapa, silsilah harus terjaga. Oke. Jadi kita masih rindu ini berbincang, tapi berhubung waktu Pak Kiai bisnya mau berangkat, kalau ke Grab ini jauh, jadi kita tutup. Kami mengingatkan kembali untuk Anda dimanapun berada, jangan lupa subscribe channel kami, dukung syiar dakwah kami, subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.